Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraish Shihab dari ayat ke-12 sampai ayat ke-18 dari surat Al-An'am. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin dilontar. Dan sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini untuk bertanya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Quraish Shihab, Ya. pada ayat 12 ada dia akan menghimpun kamu pada hari kiamat. Menghimpun di sini apa seluruh makhluk Allah? Dan bagaimana dengan yang non-muslim? Apakah dihimpun juga atau dipisahkan? Seperti apa? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dihimpun sekaligus dipisahkan. Ya kan? Ibu-ibu terhimpun di sini, di ruangan ini. Tapi berpisah nggak ini yang berkudung putih di belakang dan ya kan? Dihimpun. Masing-masing bisa jadi dengan nabinya. Tetapi semua dihimpun. Muslim atau kafir. Bahkan sementara ulama berkata semua makhluk walau binatang. Idzal wuhushu husyirat. Renungkanlah bahwa satu ketika binatang-binatang buas akan dihimpun. Ya itu yang dimaksud. Jadi bukan cuma umat Islam, umat Nabi Muhammad dihimpun. Kamu kelompok Nabi Muhammad di sini, kelompok umatnya Nabi Isa di sini, kelompok kafir di sini, kelompok itu di sini, dipisahkan, tidak bercampur baur begitu. Saya kira begitu. Oke. Jelas ya, Bu ya. Baik, silakan. Berikutnya siapa yang mau bertanya? Ya, Ibu. Ingin bertanya pada Bapak Quraish, bagaimana cara mendapatkan rahmat dan terhindar dari bencana? Segala macam aktivitas yang baik itu bisa mengundang rahmat Allah, ya kan? Segala macam aktivitas yang disukai Allah itu mengundang rahmat Allah. Namun demikian, kalau kita merujuk ke Al-Quran, ada beberapa hal yang digaris bawahinya. Kita misalkan ambil firman Allah, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya kan? Kita ambil. Di tempat lain dia katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, muhsinin ini punya makna tersendiri dan ini yang paling tinggi, yang paling disukai Allah. Apa itu muhsinin? Muhsinin itu artinya berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepada Anda. Itu rahmat. Muhsinin itu artinya Anda menuntut lebih sedikit dari hak Anda dan memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Jadi muhsinin itu lebih tinggi dari adil. Adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua hak orang. Itu yang di dalam Al-Quran digarisbawahi. Rahmat Allah dekat kepada itu. Tapi itu bukan berarti adil tidak akan dapat rahmat. Karena nanti kita akan temukan ayat-ayat Al-Quran. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang berlaku adil. Keadilan yang menjadikan dua orang yang bersengketa, dua-dua senang. Bagaimana itu? Kalau saya punya anak, dua orang bertengkar, si kecil ambil mainan kakaknya, sudah adil kalau saya marah pada yang kecil, itu kakakmu punya, ambil. Ya kan? Jangan ambil, beri dia. Tapi yang lebih baik adalah beritahu kakaknya, nak, biar mainanmu diambil adikmu, nanti Papa belikan sesuatu yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Dua-dua senang. Itu yang Allah paling suka, al-muqsitin. Baru ada yuhibbus sabirin, suka yang sabar. Yuhibbul mutatahirin, suka orang yang bersih lahir dan batin. Yuhibbul ladzina yuqatiluna saffan wahidan, suka orang-orang yang menjalin hubungan seperti suatu bangunan yang kokoh. Yuhibbul banyak itu.
Saya kira itu, Bu, ya. Oke. Silakan Ibu yang mau bertanya lagi. Yang saya mau tanyakan, Pak Quraisy, tadi ada ayat yang menerangkan tentang hari kiamat. Apa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat sesuai dengan Al-Quran? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Quraisy bisa langsung dijawab. Oke, jadi begini, Bu. Tanda-tanda kiamat itu ada yang disebut di dalam Al-Quran, ada juga atau banyak yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi. Tanda-tanda ini ada dua macam. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Itu kalau di dalam Al-Quran, sepanjang yang saya ingat sekarang, tentu mungkin kita bisa dapatkan yang lain, ada ayat yang menyatakan, "Idza waqa'al qawlu 'alaihim, akhrajna lahum dabbah." Kalau sudah dekat datangnya kiamat, Allah akan menciptakan sesuatu yang namanya dabbah. Dabbah itu adalah sesuatu yang bergerak. Bisa binatang, bisa manusia, apapun. Dan dabbah ini bercakap-cakap kepada mereka, menyatakan bahwa mereka ini orang-orang yang durhaka, yang tidak percaya kepada. Jadi ada sesuatu, kita tidak tahu itu apa. Itu yang saya ingat dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis banyak. Misalnya, akan terjadi perubahan sistem alam raya ini sehingga matahari tidak terbit dari sebelah timur, terbit dari sebelah barat. Tanda-tanda yang sekarang sudah terjadi itu bisa kita katakan tanda-tanda kecil. Atau yang mengarah kepada yang besar. Misalnya, anak durhaka pada orang tuanya. Ya kan? Udah banyak itu ya. Ibu sudah menjadi seakan-akan hamba sahaya. Orang sudah berduyun-duyun membangun dengan megah, angkuh, membangun gedung-gedung yang tinggi. Padahal tadinya dia adalah orang-orang yang sederhana.